Yo, halo kalian semua teman-teman santuiku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan juga berkah rezeki. Selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi bersama saya Fajrin di sini. Kali ini saya bakalan bahas film komedi romance yang berjudul Nisekoi Live Action. Film ini berasal dari adaptasi sebuah anime dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan kisah percintaan palsu antara seorang anak pimpinan Yakuza Shuegumi yang bernama Raku yang diperankan oleh Kento Nakajima, dan juga anak pemimpin gangster Beehive yang bernama Chitoge yang diperankan Ayami Nakazo. Karena konflik Yakuza Shuegumi dan gangster Beehive yang tidak pernah berakhir, maka dijodohkanlah Raku dan Chitoge untuk menghentikan konflik tersebut. Dan gimanakah kisah seterusnya? Tonton aja dah video ini sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu biar saya semangat buat pembahasan film menarik lainnya untuk kalian semua. Sebelum kita bahas filmnya, kita opening dulu cuy. Scene diawali dari seorang anak yang bernama Raku. Dia adalah seorang putra mahkota dari pimpinan Yakuza. Sifat Raku digambarkan sebagai anak yang menginginkan kedamaian hidup dan tidak memiliki ketertarikan sebagai pewaris keluarga dari Yakuza Shuegumi. Sebelumnya Raku pernah bertemu dengan seorang gadis yang pernah membuatnya suka. Namun dia tidak mengingat wajah gadis tersebut, dan Raku pernah berjanji untuk menikahi gadis yang ditemuinya ketika studi tour 10 tahun yang lalu dengan memberikan kunci liontin pada gadis tersebut. Nah, kalian para cowok, siapa yang suka ngasih janji macam-macam sama cewek nih? Entah kalau dituntut mampus lu. Konflik romantisnya diawali saat di depan gerbang sekolah. Saat itu Raku bertemu dengan gadis blasteran Jepang Amerika yang pindah dari sekolah Amerika yang bernama Kirisaki Chitoge. Dan di sini Chitoge ini memiliki karakter tsundere, yaitu gadis dengan pembawaan yang menyeramkan, tetapi sebenarnya memiliki sifat yang baik. Chitoge di sini tidak sengaja menendang wajahnya Raku yang akan masuk ke kelas karena dia terburu-buru ingin masuk ke kelas juga. Dan di sini liontin kesayangan Raku yang selalu dia bawa sempat terjatuh, dan kejadian ini disaksikan oleh seluruh anak murid sekolah yang ada di situ. Dan di sini untung saja temannya yang bernama Onodera yang menemukan liontin tersebut dan mengembalikannya pada Raku. Dan Raku ini di sini sangat menyukai Onodera, dan dia berhayal andai saja gadis yang 10 tahun itu adalah Onodera orangnya. Ketika di kelas nampaknya akan ada kedatangan murid baru pindahan dari Amerika, dan Raku sangat terkejut bahwa Chitoge ternyata satu kelas dengan dia. Dan di sini Raku pun langsung nyolot dan menyebut Chitoge seorang cewek gorila karena si Raku ini tidak terima dengan kejadian yang ada di depan gerbang sekolah tadi. Di sini Raku menginginkan Chitoge untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Chitoge tidak mempedulikan permintaan tersebut karena menurutnya kejadian itu tidak sengaja dan tidak penting. Sepulang sekolah dengan kepala pening, si Raku ini bertemu dengan ayahnya yang sedang memikirkan sebuah rencana karena konflik Yakuza Shuegumi dengan gangster Beehive yang tidak kunjung mereda. Ayahnya di sini merekomendasikan agar Raku berjodoh dengan anak pemimpin gangster Beehive. Dan di sini Raku benar-benar kaget bahwa anak pemimpin dari si gangster ternyata si Chitoge cuy. Setelah diperkenalkan, mereka benar-benar kaget dan tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun karena faktor keadaan yang memaksa, mereka harus melakukan meskipun melakukannya kayak orang yang gak ikhlas gitu cuy. Dan di sini akhirnya Raku dan Chitoge kemudian mengumumkan sebuah persyaratan kepada seluruh anggota gengnya agar tidak saling menyerang ketika mereka sedang berpacaran. Padahal kedua anggota udah mau tawuran cuy. Setelah mereka mendengar pengumuman tadi, mereka pun tidak jadi gelut dan tawuran. Dan di sini kedua anggota pun langsung bersorak untuk merayakan kemesraan Raku dan Chitoge. Namun salah satu tangan kanan geng Beehive, Cloud, tidak percaya dengan fakta bahwa putri mahkota mereka berpacaran dengan anak Yakuza tersebut, sehingga dia selalu mengintai setiap aktivitas pacaran mereka. Lalu Raku dan Chitoge ini selalu bertengkar dimanapun mereka berada karena mereka memiliki sifat dan hobi yang berlawanan. Dan di sini mereka berusaha merahasiakan hubungan mereka agar tidak diketahui sampai sekolah, tapi nampaknya usaha mereka sia-sia saja karena kabar bahwa mereka berdua telah berpacaran cepat tersebar sampai sekolah. Dan di
sini teman sekelas mereka pun langsung merayakan hubungan mereka. Dan di sini Raku sempat ngomel karena tidak tega melihat ekspresi wajah si Onodera yang benar-benar sedih ketika mendengar Raku dan Chitoge jadian. Dan nampaknya Onodera di sini juga menyukai Raku. Tetapi di sini Cloud selalu mengawasi kelakuan mereka berdua. Jadi terpaksa si Raku ini berpura-pura senang, padahal sebelumnya pengen marah-marah cuy. Dan di sini si Chitoge selalu diperlakukan sangat istimewa saat di sekolah. Cloud dan asistennya saat makan siang selalu menyediakan makanan layaknya di restoran makan aja cuy. Dan juga saat olahraga Cloud ini selalu mengawasi Chitoge. Bahkan teman sekelasnya Chitoge pun saat ingin memberi undangan ajakan dance kepada si Chitoge ini malah langsung dihajar sama si Cloud cuy. Pokoknya si Cloud ini orangnya protektif banget dah. Dan gara-gara si Cloud ini Chitoge tidak mempunyai teman satupun di sekolahan itu karena takut dihajar sama si Cloud ini cuy. Dan di sini si Chitoge nampaknya juga sangat tersiksa sama seperti Raku. Dan dia juga menginginkan kedamaian hidup. Dan Raku yang melihat Chitoge yang sedih pun karena tidak memiliki seorang teman pun akhirnya memberikan sebuah catatan daftar teman yang dia buat sendiri. Dan di sini Raku juga merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dispesialkan itu tidak enak rasanya. Karena dia juga merasakan hal yang sama. Dan di sini Raku menyarankan kepada Chitoge untuk berteman kepada Onodera dan Miyamoto. Karena menurut Raku mereka berdua adalah orang yang paling baik yang ada di kelas itu. Jadi mungkin saja Chitoge akan cepat akrab dengan mereka berdua. Dan benar saja saat di kelas karena Chitoge ini nampaknya melupakan catatan teman sekelas yang dipinjamkan oleh Raku tadi. Catatan itu pun lalu dibuka teman sekelas yang lain dan nampaknya teman sekelas yang lain menyangka catatan itu dibuat oleh Cloud yang disangka akan membunuh semua teman sekelas yang tercatat di buku itu, padahal enggak cuy. Dan Miyamoto yang melihat itu pun langsung menyangkalnya bahwa semua itu tidak benar. Dan di sini terlihat catatan itu juga diketahui oleh Onodera dan Chitoge yang melihat catatan itu pun langsung mengambilnya dan terdiam karena nggak berani ngomong. Dan di sini nampaknya Onodera dan Miyamoto mengerti bahwa Chitoge ingin mengajaknya berteman. Lalu mereka pun akhirnya berteman, walaupun Chitoge ini tidak mengatakannya secara langsung. Pada saat di kelas ada lagi kedatangan murid baru yang sangat imut yang bernama Tachibana. Dia adalah anak dari kepala kepolisian bernama Honda. Dan di sini ternyata si Tachibana ini mengincar Raku juga cuy. Aduh, laku bener dah si Raku ini cuy. Si Tachibana ini pun langsung main peluk-peluk aja cuy sama si Raku dan mengajaknya ingin menikah. Lalu Chitoge dan Onodera yang mendengar pun langsung terkejut. Dan nampaknya si Tachibana ini udah lama mencari si Raku dengan bantuan ayahnya yang seorang polisi yang melacak keberadaan Raku dengan menggunakan nama depan Raku di seluruh wilayah Jepang. Dan di sini nampaknya Chitoge dan Raku melihat si asistennya Cloud yang selalu mengawasinya setiap aktivitas mereka dengan menyamar menjadi apapun. Dan di sini Cloud juga menghampiri Raku dan mengajaknya ke atas atap. Dan di sini nampaknya Raku digertak habis-habisan sama si Cloud karena Cloud merasa tidak percaya dengan si Raku. Di sini Raku hampir dibabat habis-habisan oleh Cloud dan sama si asistennya juga cuy. Sampai Raku terjun ke kolam untuk menghindari serangan si Cloud hingga menyebabkan Raku lemas. Dan untung saja Chitoge yang melihatnya pun cepat menyelamatkannya. Dan di sini ketika mau belajar bersama pun Raku dan Chitoge masih saja diiringi oleh anggota Yakuza dan gangster cuy. Dan parahnya di sini si Tachibana pun juga ikut-ikutan bawa pasukan polisi cuy. Ini mau belajar bersama atau tawuran sih? Aduh. Dan saat belajar bersama di sini Raku kelihatan selalu memandangi wajahnya Onodera. Dan di sini Chitoge dengan lancangnya menanyakan apakah Onodera telah mempunyai pacar. Dan yang bodohnya di sini si Tachibana yang menjawab bahwa cintanya adalah si Raku, meskipun gak ada yang nanya cuy. Di sini Raku udah mulai gugup karena takut kalau wanita yang ia sukai udah punya pacar. Dan di sini Onodera pun menjawab kalau dia masih belum memiliki pacar, sama kayak saya dong anjir. Dan Raku yang mendengar jawaban itu pun merasa senang. Dan Raku di sini selalu mencari tahu siapa gadis yang membawa kunci liontin yang pernah ia berikan janji 10 tahun yang lalu. Dan Raku nampaknya mencoba melihat kalung Tachibana dan ternyata bukan Tachibana si gadis yang dia cari. Di sini si Raku dan Chitoge disuruh ngambilin kipas angin di gudang karena si Tachibana lagi kepanasan. Dan saat mereka di dalam gudang, tiba-tiba anggota Yakuza mengunci mereka berdua di dalam gudang agar bisa berduaan. Dan di sini terlihat Chitoge ternyata takut gelap cuy. Dan Raku pun langsung ketawa melihatnya.
Dan tiba-tiba saja Cloud mendobrak pintu gudang tersebut yang membuat Chitoge dan Gaku langsung terpental dan membuat posisi mereka berdua kayak ingin ya gitulah cuy. Dan si Cloud yang melihatnya pun langsung pingsan, lalu Tachibana dan Onodera yang melihatnya pun juga langsung cabut cuy. Aduh, ada-ada saja si Gaku sama si Chitoge ini cuy. Dan di sini terlihat gadis 10 tahun yang lalu itu adalah Onodera, dan Onodera lah yang selalu memegang kalung kunci dari liontin kesayangannya si Gaku ini cuy. Saat di kelas, nampaknya sekolah ingin mengadakan acara pentas dengan membuat acara bertemakan Romeo dan Juliet. Lalu Gaku dan Chitoge ini terpilih sebagai pasangan pada acara tersebut. Namun terlihat Gaku dan Chitoge tidak memberikan tanggapan apapun dan ingin menolak pernyataan tersebut. Terlihat ketika kelas Gaku mengadakan liburan musim panas, pada saat mengadakan jurit malam, si Gaku dan Onodera ini tanpa sengaja mereka mendapatkan nomor yang sama dan mereka pun melakukan jurit malam dengan berpasangan. Dan di sini Gaku terlihat bahagia dan nampaknya Onodera juga merasakan hal yang sama. Dan saat mereka ingin berpegangan, tiba-tiba teman sekelasnya memberi kabar bahwa Chitoge sedang kabur ke hutan sendirian karena takut melihat hantu-hantuan palsu. Dan Gaku yang mendengar itu pun langsung mengejar Onodera karena dia tahu bahwa Chitoge sangat takut kegelapan. Dan di sini Gaku langsung menghampiri Chitoge dan menolongnya. Dan nampaknya di sini si Cloud masih dendam dengan Gaku dan berniat akan menghancurkan si Gaku dengan cara menukar papan tulisan pemandian air panas buat cewek dan cowok cuy, agar para cewek salah masuk tempat pemandian. Ya intinya agar si Gaku ini dianggap sebagai cowok cabul cuy, karena memasuki tempat pemandian cewek. Padahal si Gaku ini udah masuk tempat pemandian yang benar, tapi karena kerjaan si Cloud jadinya si cewek jadi salah masuk cuy. Dan Chitoge segera mengetahui bahwa Gaku ini mencari gadis yang telah berjanji 10 tahun yang lalu dengannya, dan mengetahui bahwa Onodera lah yang memegang kunci liontin itu. Lalu segeralah Chitoge menjauh dari Gaku dengan perasaan bersalah, dan Chitoge pun langsung memberikan peran Juliet kepada Onodera. Dan Chitoge membongkar semua rahasianya bahwa dia dan Gaku hanya berpura-pura berpacaran untuk menghindari komplek anggota Yakuza dan gangster. Dan Onodera yang mendengarnya pun hanya bisa mengiyakan perkataan Chitoge. Dan terlihat Onodera dan Gaku melakukan latihan, tapi naasnya di sini Onodera mengalami kecelakaan karena dia tidak sengaja tertimpa tangga. Dan Onodera pun tidak bisa melanjutkan peran sebagai Juliet. Lalu di sini semua teman-teman di kelas dan juga Onodera pun memohon kepada Chitoge agar dia bisa melanjutkan perannya sebagai Juliet. Dan Chitoge pun terpaksa melakukannya meskipun dengan perasaan berat hati. Dan terlihat saat di atas panggung, Gaku dan Chitoge ini awalnya melakukan peran kayak orang gak ada chemistry gitu cuy. Bahkan terlihat di sini keduanya sama-sama mengejek dan menyebutkan ledekan masing-masing dan membuat pertunjukan acara kayak genre komedi cuy, bukan romans ini mah. Dan mereka pun terus berantem di sini, tapi malah para penontonnya memberi tepuk tangan semua, dan itu membuat Gaku dan Chitoge pun melakukannya dengan serius. Dan di sini terlihat dua-duanya melakukan pertunjukan tersebut dengan perasaan cinta beneran, yang awalnya cuman bohongan malah jadi beneran baper cuy. Wah parah sih. Dan di sini cerita Romeo dan Juliet ini sempat dibuat melenceng jauh dari skripnya karena perbuatan si Chitoge yang malah menyuruh Gaku sebagai Romeo untuk hidup dengan wanita yang lain. Ya mana ada cerita Romeo Juliet yang endingnya kayak begini cuy. Gak ada otak emang si Chitoge ini. Tapi untungnya di sini Gaku bisa memperbaiki jalan ceritanya dengan menusukkan pedang dan endingnya pun jadi bagus lagi. Dan di sini terlihat Chitoge menyuruh Gaku untuk ke atap. Ternyata di sini Gaku disuruh untuk menemui Onodera. Dan Onodera pun mengungkapkan semua perasaannya kepada Gaku. Dan Onodera pun menunjukkan kunci dari liontinnya Gaku sebagai gadis yang membawa kunci liontin yang berkaitan dengan janji 10 tahun yang telah lalu. Dan setelah dibuka isinya ternyata sepasang cincin yang akan dipasangkan kepada mereka ketika mereka berpacaran nanti cuy. Dan terlihat di sini Gaku langsung meminta maaf kepada Onodera karena dia tidak bisa menepati janji yang dari dulu yang pernah dia buat. Nah cuy, makanya jadi orang jangan kebanyakan janji, ntar kalau dituntut Anda sendiri yang susah. Namun untungnya Onodera di sini memiliki perasaan yang rendah hati melihat Gaku yang benar-benar menyukai Chitoge, dan Onodera yang melihat perasaan Gaku ini pun akhirnya terpaksa merelakan cintanya untuk Chitoge. Dan di sini Gaku yang melihat Chitoge yang telah pergi untuk selama-lamanya pun akhirnya terus mengejar Chitoge. Dan di sini terlihat jalan sedang macet dan untung saja Tachibana membantunya untuk membukakan jalan. Dan terlihat di sini Gaku telah sampai di depan bandara, tapi di sini dia telah dihadang oleh pasukan Beehive dan juga asistennya si Cloud. Dan di sini Gaku hanya bisa bersujud dan memohon kepada mereka
untuk membukakan jalan. Dan di sini asisten Cloud tidak tega untuk melihatnya karena dia tahu ketulusan cinta Raku. Tapi di sini yang kambingnya si Cloud ini malah menghadang Raku cuy. Padahal pesawat udah mau berangkat. Dan di sini si Raku mencoba melawan, tapi tetap aja dihajar habis-habisan sama si Cloud ini. Dan di sini terlihat Cloud akan menembak Raku. Dan Cloud mengungkapkan bahwa semua hubungan yang dijalani Raku dan Chitoge selama ini cuma bohongan yang tujuannya hanya untuk mendamaikan antar anggota. Dan di sini Raku pun menjawab bahwa semua itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dan nampaknya di sini Raku benar-benar tulus ingin menyampaikan perasaannya pada Chitoge. Dan di sini Cloud mencoba menggeletak dan mengancam si Raku, tetapi di sini Raku tidak melarikan diri lagi seperti sebelumnya sampai nyebur ke kolam renang cuy. Dan di sini ternyata senjata si Cloud pelurunya kosong cuy. Dan Cloud pun langsung meninggalkan Raku. Dan di sini Raku pun langsung mengejar Chitoge, dan seketika pesawat pun langsung berhenti dan Chitoge pun langsung keluar untuk menghampiri Raku. Di sini Raku dan Chitoge pun akhirnya menyampaikan perasaan mereka satu sama lain, bahwa mereka sama-sama saling menyukai, dan terlihat mereka langsung ya gitulah cuy. Dan cerita pun tamat. Oke dah cuy, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan tinggalkan like-nya ya. Dan jangan lupa juga support juga channel ini dengan cara menekan tombol subscribe pada channel ini, biar saya lebih semangat buat ngehibur kalian semua. Dan jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kalau ada pembahasan yang kurang jelas dan membingungkan, kalian bisa tulis saja ya di kolom komentar. Semua komen kalian pasti saya baca kok. Jadi tenang aja. Sampai jumpa di next video. Bye.